Halo teman-teman semua, sahabat antusias. Video ini adalah bagian kedua yang isinya adalah question dan answers dari Fujifilm Sharing Room video yang pertama. Jadi di sini akan menjawab dan juga diskusi beberapa pertanyaan yang ada seputar videografi di FGI Semarang. So without further ado, let's jump on into the video. Ini ada pertanyaan deh. Oh, nggak sebentar. Nanti aja deh. Oh, nanti keep lanjut aja dulu, Mas. Nanti aku keep tanyanya. Oke, sebentar. Kita tadi ada di... Oke, ini dia nih. Yang terakhir kita masuk ke bagian terakhir ya tentang sound and music. Jadi saya cerita dulu pengalaman waktu awal-awal ya belajar video dari teman dan sebagainya, bener-bener nggak mikirin sound music sih. Jadi kayak tancap gas aja gitu. Pokoknya asal ambil musik, asal ambil sound dan sebagainya. Dan makin kesini, makin saya sempat belajar sampai karena waktu itu saya ingat banget harus ada video dan temanya itu Seventeen, gede, lumayan besar. Temanya itu The Greatest Showman, di mana semua lagu-lagunya itu udah diambil dari filmnya. Dan dia minta waktu itu lagunya tuh Rewrite the Star. Saya ingat tuh tahun 2018-an kalau nggak salah, akhir-akhir Desember apa gimana saya lupa. Jadi saya ingat sampai saya take down itu 7 kali teman-teman. Jadi saya cari lagu Rewrite the Star yang asli jelas nggak boleh. Waktu itu belum tahu kalau bisa di appeal. Terus saya cari lagi covernya, nggak bisa juga. Cari lagi, terus cari sampai ketemu, akhirnya ketemu versi EDM-nya. Tapi kan harus 4 kali take down, 4 atau 5 kali take down, dan itu kan cukup mengganggu buat klien kan. Saya bilang maaf nggak bisa dipakai lagunya, maaf. Jadi itu benar-benar lumayan kena semprot gitu. Karena saya nggak mau kerjain 2 kali waktu itu. Saya nggak mau saya pakai lagu lain buat video itu. Pertama emang jelas itu The Greatest Showman. Anaknya sudah main piano di stage, terus main violin juga, nyanyi juga. Masa lagunya lagu lain kan nggak mungkin. Jadi akhirnya saya mutusin untuk belajar pakai MIDI keyboard. Waktu itu sih di SNI, kalau teman-teman tahu sekolah musik Indonesia di SNI, belajar untuk ngisi kayak cuma ambient doang, sinematik. Gampang banget, cuma tinggal pencet nanti keluar pianonya langsung dan sebagainya. Dan itu bisa dipakai free. Jalan, saya ada 1 atau 2 video yang musiknya saya bikin sendiri. Jadi alunan piano, terus juga dicampur. Misalnya ada kayak ambient masuk suara kayak burung, nature gitu, ada wave dan sebagainya. Mulai ngerti kayak gitu, mulai banyak diperbanyak referensi musiknya dan lain sebagainya. Jadi kayak gabungan antara musiknya sendiri dan juga sound effects-nya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, yang saya mau jelasin mungkin untuk pengambilan ini tergantung ini sih kebutuhan teman-teman. Karena saya biasanya liputan itu saya pakai shotgun, pakai boya itu yang kecil. Karena kalau pakai ada teman juga pakai rode yang panjang itu lucu ya, masuk di mirrorless, jadi kayak nongol gitu panjang banget, dan itu intimidating sih menurut saya bentuknya. Terus pakai shotgun yang peletakannya bisa taruh di atas kamera, di atas kamera, bisa juga kayaknya di off-in, cuman saya nggak tahu kayak apa sistemnya. Terus juga biasanya ngambil suara ambient. Ini saya pakai buat liputan sih, kayak misalnya pas interview, misalnya lagi ada testimonial, terus wishes kayak happy birthday buat bla bla bla, atau happy wedding buat bla 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 bla. Biasanya ini saya pakai banget. Juga buat ngambil pas momen-momen casualnya, pada saat mungkin make up atau mungkin brightnya dan sebagainya, atau pas games biasanya. Pakai shotgun kayak gini. Terus untuk voice over, biasanya tuh voice over kan. Saya beberapa kali sih saking pengen banget dapetin suara live-nya, saya kadang-kadang taruh iPhone sih dekat misalnya pas janji nikah, wedding vow, saya taruh iPhone saya di dekat speaker gereja. Karena kalau nunggu dari mixer gereja, dari orang audio itu bakal lama banget. Sedangkan kalau kita mau kerjain same day edit kan harus cepet.
kita harus dapetin soundnya, terus dapet untuk ngatur ininya apa namanya, ngatur scene-nya, cut to cut-nya harus cepet. Jadi kadang-kadang saya pakai mikrofon handphone juga. Tapi ini jadi apa? Jadi solusi jadi pakai lavalier. Jadi misalnya ada beberapa adegan, biasanya kalau wedding liputan, voice over biasanya buat pre-wedding, ini bisa masuk di handphone sih, Android bisa juga, bisa langsung katanya. Atau pakai splitter itu buat dua gini, yang dipakai sih saya punya. Jadi satu buat audio, satu buat mikrofon. Jadi pakai lavalier ini enak ya, kan tuh dijepit kan dikira baju, suaranya bisa lebih fokus. Cocok banget kalau misalnya buat ngevlog, mungkin kalau nggak lari-lari sih mungkin oke sih, ditaruh di dua handphone gitu, atau satu handphone, di handphone gitu. Jadi perekaman audio sama perekaman videonya beda, nanti bisa dijadiin satu, digabungin, diedit. Tapi itu kalau mau susah, kalau mau nggak ribet ya pakai shotgun lagi. Tapi balik lagi kalau pakai shotgun mungkin ya ambience-nya dapat, misal lagi nge-vlog di pantai atau nge-vlog di pasar misalnya, dapat ambience-nya. Tapi kalau pakai ini enak, pakai lavalier ini cuma suara kita yang masuk. Karena ada mungkin yang bagus, ada noise cancelling-nya atau noise gate-nya, saya nggak tahu ilmiahnya kayak apa, tapi dia bisa ngeredam suara sekitar, cuma suara kita aja yang masuk. Dan ini mikrofon yang menurut saya paling diincar karena kualitasnya jelas banget, kondenser. Tapi kalau kekurangannya kondenser ini, microphone kondenser ini dia butuh phantom power. Saya lihat sih kalau yang USB itu udah nggak butuh phantom power, jadi dia built-in. Jadi mikrofonnya udah ada phantom powernya, langsung colok USB. Ada USB 3, ada juga, tapi saya nggak saranin beli yang wireless ya. Mungkin beberapa teman kan punya earphone wireless dan sebagainya. Menurut saya sih sampai sekarang sih teknologi yang wireless buat mikrofon saya rasa itu udah harga yang bener-bener mahal banget, mungkin bisa ratusan juta atau puluhan juta. Jadi kondenser ini dipakai buat teman-teman yang mungkin mau long talk, jadi mau ngomong banyak selain vlog, misalnya di rumah. Bisa pakai juga ada beberapa yang buat ASMR gitu, suaranya bulat nggak terlalu ya. Kenapa? Main podcast. Nah, podcast juga ya. Yang pokoknya lebih ngutamain audio daripada visual, Mas. Tapi saya nggak bisa ngomong gitu juga sih. Jadi memang orang yang benar-benar pengen audionya benar-benar bagus. Bulat dan lain sebagainya. Cocok banget buat kayak misalnya mau tutorial gitu. Untuk juga selain tutorial mungkin ya cover music sih biasanya. Juga buat recording lebih masuk situ karena dia itu sih kualitasnya benar-benar. Juga ada fitur-fiturnya sih kayak misalnya kardio dan sebagainya, bisa ngambil dari kiri, kanan, atas, bawah, terus juga sekitar dan sebagainya. Banyak banget pilihannya. Ini mikrofon ini gila, pokoknya bener-bener banyak banget pilihannya. Sampai saya bingung kadang-kadang dengan budget misalnya 3 juta mau beli apa. Cuma saya kemarin sih saya lihat si Bagus Tikus ya, siapa Mas Via tadi? Bagus Tikus. Nah dia pakai Rode Wireless Go katanya. Buat YouTubean, buat live streaming dan lain sebagainya. Itu boleh dicoba sih, harganya mungkin 4 sekian. Tapi itu tetap lagi tuh mungkin ada delaynya karena itu wireless. Nah, terus teman-teman itu buat ngambil voice sih, buat sound. Kalau sound effect saya jelasin banyak banget soalnya. Nah, ini ada music. Kalau untuk music tergantung tujuan teman-teman sih. Kalau memang untuk fun, saya rasa ngambil musik dari mana aja oke aja. Tapi sekarang tuh ketat banget di YouTube, di Instagram, saya rasa semua udah ke-link. Jadi untuk musik saya saranin ambil yang ada di YouTube Library. Jadi kalau teman-teman punya account Gmail, itu tuh account Gmail tuh bakal connect ke YouTube kita. Nanti di YouTube tuh klik aja profilnya, nanti ada yang namanya YouTube Studio. Diklik YouTube Studio, nanti ada pilihan YouTube Audio Library. Kalau dulu itu jelek banget lagunya, sumpah jelek banget lagunya. Makanya nggak pernah saya pakai. Jadi bener-bener yang kuno banget lah. Tapi sekarang udah mulai keluar yang vlog, yang kecil. Kalau mungkin levelnya seperti kalau kita pakai lagu-lagu free dari app itu loh Mas, kayak dari InShot,
dari Ya, snow NCS ya. ya, gitu ya. Itu udah Ya. untuk sinematiknya pun udah bagus-bagus sih. Jadi sekarang semuanya saya pakai yang kayak tadi sinematik yang di pantai itu lagunya dari YouTube ini apa? Dari YouTube Audio Library. Jadi pilihannya sekarang udah ratusan teman-teman. Jadi bisa pakai atau pakai yang non copyright music. Kalau bisa kalian bisa type di YouTube search itu ada kayak non copyright music atau songs itu banyak banget. Tapi hati-hati kadang-kadang tuh mereka punya requirement tambahan sih. Jadi kayak harus dikasih kredit, kalau nggak dikasih kredit ada dendanya dan sebagainya. Tapi menurut saya saran saya kalau memang itu untuk kebutuhan pribadi, buat komersial, ya siap-siap di take down videonya atau mungkin audionya di mute. Saya pernah di mute audionya teman-teman. Jadi saya upload, itu audionya benar-benar hilang, musiknya yang ada cuma sound effects-nya aja. Jadi cuma sound effects-nya aja yang keluar di Facebook, saya ingat waktu itu. Tapi karena saya pikir udahlah nggak apa-apa, orang ini cuma bukan buat klien, buat seneng-seneng aja ya, akhirnya no problem. Ada tuh lagi yang bayar sih kayak Epidemic, terus ada banyak sih sebenarnya yang bayar, tapi berbayar tuh ya siap keluar kocek lebih sih untuk per tahun. Ada yearly subscription, ada yang juga yang satu untuk selamanya, ada yang monthly. Nah, balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Kalau emang menghasilkan dan memang pengen serius untuk di sound, saya rasa nggak apa-apa invest. Tapi kalau masih nyoba-nyoba dan belajar, saya rasa pakai yang free udah cukup sih. Karena yang free di YouTube Audio Library itu udah bagus-bagus banget. Semua video saya yang konten di YouTube itu pakai YouTube Audio Library. Aman, dijamin aman, nggak mungkin di take down. Dan yang paling penting bisa monet, bisa dapat uang dari YouTube-nya. Kayak gitu sih untuk sound music. Untuk sound effect saya rasa kalau saya jelasin nanti tambah panjang Mas Vio, karena sound effects kan tergantung case per case, tergantung videonya mau bikin kayak apa. Mau diapain? Oke, kalau gitu. Kita kembali ke pertanyaannya, Mas. Mau tak tutup dulu nggak? Nanti aja, saya ada pertanyaan satu nih dari saya Daniel. Stop sharing apa gimana nih? Jangan ya? Dari situ aja kalau Mas. Oke. Ya, lanjut. Ada pertanyaan dari Mas Daniel. Kembali ke moodboard Mas tadi. Untuk yang video private, kan satu lokasi, cuma sedikit-sedikit gitu kan gambarnya. Kalau better-nya ambil sesuai moodboard aja, apa kita sekalian ngabisin jam sewa lokasi buat ngambil gambar-gambar cadangan atau gimana? Tip and triknya mungkin ya Mas, kita ngambilin waktu di lokasi seperti apa? Ini lokasi cuma satu nih. Soalnya aku nggak mudeng. Kalau dari video 2 private itu kan satu lokasi. Oh ya itu cuma potongan sih sebenarnya. Dani. Bentar ya kita lihat ya yang mana. Kayaknya yang ini deh. Misalnya yang ini ya. Misalnya yang ini aja ya. Nah yang ini. Saya kasih lihat kolom chat saya dulu. Nah, balik lagi ke Dani. Mungkin saya lempar pertanyaan di lokasi yang ini, misalnya lokasi yang Queen of the South misalnya, ambil yang ini aja. Itu tuh mau dikasih adegan apa? Dikasih scene apa? Begini. Monggo Mas Dani, silakan. Mau dikasih scene apa? Sudah saya unmute Mas Dani. Bunyi soalnya mikrofonnya. Dia bunyi. Tes, apakah suara ya, masuk? Masuk Mas, silakan. Apa kayak tadi yang video dari Kojimi itu kan kalau dilihat itu kan ya memang satu lokasi aja kan, tapi kan biasanya kalau kita sewa lokasi itu kan jamnya kan nggak mungkin cuma sekitar 2 sampai 4 jam gitu. Kita mungkin bisa dapat 12 jam atau mungkin lebih bahkan. Nah, itu kadang kan kita cuma nyiapin storyboard kan, misalkan video sekitar 2 menitan gitu kan, paling kita ya ambil kata buat syuting time-nya taruh kata maksimal mungkin 2 jam gitu. Nah, untuk sisa waktunya itu apakah kita ngabisin buat ngambil mungkin pose-pose lain atau kita explore lagi di lokasi itu atau gimana? Kalau dari aku pribadi tuh gini sih sebenarnya.
nggak boleh lari dari mood board sih, karena nanti kalau dari mood board akhirnya itu jadi stok yang nggak kepake sih Dani. Bisa jadi itu stok yang nggak kepake dan akhirnya ya balik lagi nanti tujuan awalnya nggak nyampe. Kalau buat aku sih, aku ulang. Kalau misalnya kurang bagus ya diulang. Jadi tergantung kapasitas si talent atau kliennya juga. Kan ada yang memang susah acting dan sebagainya. Jadi sebenarnya di kepala kita tuh udah ada urutannya sih. Kalau aku biasanya bawa video referensi, begitu stuck, aku buka menit keberapa ya tadi ya. Oh aku kasih ke mereka, oh ini adegannya harusnya kayak gini, diulang lagi ya gitu. Biasanya sih kalau kita mau perfeksionis malah kurang waktunya. Kalau kita mau perfeksionis sih. Jadi kamu push aja sih, push talentnya atau kliennya atau modelnya atau siapapun waktu ngerjain video tuh di push sampai ke titik dia lakuin the best dia. Tapi lihat juga kalau emang ada lokasi berikutnya, aku rasa harus save power juga ya, save energy maksudnya. Kalau nggak habis tenaga di satu lokasi itu ya. Gitu. Oke. Thank you Ko. Iya. Ya, terima kasih Mas Dani. Nah, ini ada dari Mas Nathan, Mas. Tanyanya, Ko Jim, kamera movement ada guideline-nya nggak? Maksudnya dalam satu skin cuma boleh panning kanan kiri saja. Kalau mau naik turun di skin kedua atau bisa dalam satu skin kanan kiri terus lanjut atas bawah. Kalau aku sih untuk jujur ya, sejak pakai 3 tadi, tripod, monopod, handheld, sama gimbal, memang paling fleksibel tuh gimbal sih. Tapi pada kenyataannya, akhirnya aku hanya fokus ke kamera movement daripada ke storytellingnya. Jadi aku boleh flashback beberapa videoku, itu aku lebih mabok, maksudnya lebih kepo ngurusin kamera movementnya daripada story yang aku mau present ke klien atau audience gitu. Jadi kalau misalnya ada bilang kamera atau movement atau guidelines-nya, aku bilang sih ya tergantung kebutuhan kamu. Misalnya nih, kalau still pun itu masih bisa dinamis, main komposisi bisa. Jadi bisa dari misalnya satu adegan dia ciuman, kita bisa ambil 3 angle, still ya, diem aja, tanpa gerak kameranya, tapi kita ambil dari 3 movement, misalnya satu lebarnya, ada negative space-nya, kedua juga agak medium shot, oke, mungkin pada waktu misalnya sebelum kiss mungkin tempelan dahi, ketiga waktu kiss-nya kita ambil mungkin agak kayak ngintip-ngintip dikit dengan lensa yang berbeda misalnya kalau sempat misalnya gitu. Nah itu lebih dinamis dan menurutku nggak ada kamera movement di situ, lebih main komposisi. Kalau misalnya ditanya kamera movement ada guidelines-nya, biasanya sih kalau aku lihat sih sekarang mereka ngikutin transisinya. Kalau misalnya dari kanan ke kiri, nanti scene kedua itu antar transisinya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, terus habis itu dilanjutin bawah misalnya ke samping gitu. Jadi mereka mikirin banget transisinya. Ada sih aku pernah lihat sih di gambar sih. Itu tuh kayak B-roll, kalau siapa sih namanya? Aku lupa namanya. Daniel itu tuh kayaknya kelihatannya dia emang bener-bener di planning dan dia jelasin detail banget. Nanti bisa lihat di situ. Tapi resikonya kalau kayak gitu tuh ya nggak bisa diterapin ke setiap project video. Mungkin itu project produk bisa. Lalu untuk yang barang-barang nge-hype kayak gadget gitu, terus kayak mungkin laptop gitu, itu oke lah. Tapi kalau untuk romantis misalnya, yang romansin nggak bisa kamera movement yang muter gila-gila atau gimana gitu. Jadi menurutku sih guidelines-nya mungkin ya ngikutin alur ini juga. Kalau ada runtutannya, aku ingat kalau ada runtutannya yang tadi kita bahas itu, kayak aku bikin yang Queen at Home itu bisa misalnya dari masuk rumah itu kita ikutin, begitu sampai di dalam rumah dia mau ambil barang, kita bisa ikutin kamera movement-nya, tangannya ngambil barangnya dan sebagainya. Jadi kalau guidelines-nya sih saya rasa sih kita yang nentuin sendiri sih, Bronat. Ini karena saya tahu Bronat barusan ambil gimbal, pasti lagi fokus ke kamera movement sih. Ya kalau saran saya sih boleh, tapi balik lagi kebutuhan videonya apa, udah itu. Kebutuhan videonya apa, pilih yang paling tepat, pakai
pakai tripod, pakai monopod, atau pakai gimbal. Satu contoh ya, misalnya saya bikin music cover ya. Saya bisa aja sih bikin music cover yang misalnya kayak Latih tadi itu misalnya moving terus bisa. Tapi pertanyaan saya, dia bisa ngedance nggak? Siapa namanya? Genta. Kan ada tuh, saya pernah lihat di YouTube itu untuk merekam robot sih. Robotnya itu udah di setting teman-teman. Geraknya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah lagi. Itu persis dengan dance-nya si K-popersnya. Jadi kameranya tuh ngikutin pergerakan dancingnya. Nah balik lagi talent kita, model kita tuh bisa moving, bisa ngedance nggak gitu. Terus bisa acting panjang nggak, long running atau gimana, bisa benar-benar acting nggak. Jadi ya harus lihat-lihat juga sih. Guidelines-nya mungkin dari kita sendiri sih menurutku pribadi. Ya paling gampang ya, misalnya kita mau buat video vlog, cari aja satu vlog yang kita suka, dilihat movingnya, ikutin aja nggak apa-apa. Kan lokasinya juga beda. Gitu sih Bro Nat, kira-kira ke ini nggak nih, ke pakai nggak nih? Bisa di unmute Mas Nathan, gimana tanggapannya? Bye-bye Kostep. Kostep mau kencan dulu kelihatannya. Cilup, wah. Bentar, udah unmute belum ya Mas Nathan? Ya dia udah bilang sip, udah cukup sih. Tapi saya yakin dia nanya lagi habis ini. Lanjut. Ini ada nih, Bro Billy, Mas Yo. Billy ngasih saran itu, bikinin tema tentang footage sama storyboard. Next selanjutnya, boleh lah. Boleh. Masih lanjut kok Mas Billy, tenang aja. Kita ada. Lagi nanti. Ini ada, saya bahannya ada kok ini. Siap lah gitu. Next selanjutnya lah. Mari kita bikin lagi. Masih ada yang mau share, Mas? Enggak sih, kalau saya sih lebih ke ini sih, teman-teman. Kelihatannya demand-nya yang tinggi sih, Mas Vio. Demand-nya tinggi sehingga teman-teman yang belajar foto akhirnya ikutan main video kan. Bener gak? Karena kita lihat Instagram, sosial media cekokan dari sosial media semua video kan sekarang larinya kan. Dan saya sih melihat ini peluang bagus sih buat teman-teman yang belajar video, termasuk saya kayak yang antusias, yang nggak punya basic, tapi kita sebenarnya bisa bikin video yang kita pingin juga gitu, nggak harus basic yang ini kan. Bahkan sekarang ada saya lihat sih mobile filmmakers. Terus kemarin kayaknya iPhone 11 Pro dibuat untuk video klipnya si Lady Gaga. Tapi saya yakin ada satu unsur sebenarnya yang bikin video juga tambah gila, itu lighting sih. Dan lighting itu menurut saya yang paling sulit di dunia perfotografian dan di dunia pervideografian. Kalau lighting itu paling ini sih menurut saya pribadi. Jadi pakai iPhone pun bisa keren kalau lightingnya keren, Mas. Itu udah mempersiapkan lighting juga berarti. Itu belum lighting, itu udah itu ribet banget. Iya, dari Mas Billy ada tanggapannya nih Mas. Kalau kamera movement itu guideline-nya sama storyboard-nya kita mengantarkan cerita dalam satu scene. Apa tanggapannya Mas Jim? Iya, nyambung yang tadi ya. Makanya kan mau bikin video kayak apa dulu, baru dipikirin ininya sih, kamera movementnya. Bukan bikin kamera movementnya dihajar di lokasi, abis itu bingung mau diapain kan. Di stok. Habis itu biasanya nggak bisa ngedit Mas habis itu. Kayak ini kok mau mulai dari mana, bingung mau mulai dari mana, terus juga mau start dari mana dan sebagainya. Aduh, pencet. Yang mau ditanyakan lagi nih teman-teman nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Betul Mas Billy. Oh itu Mas Billy ngasih tanggapan lagi. Bro Billy. Bikin satu scene. Gimana Mas Vio? Ya lanjut Mas.
Oh lanjut. ke yang lanjut. Aku udah closing sih ini. Oke. Ini ada Bro Billy kayaknya masih ini. Saya lanjut dulu aja apa gimana Mas? Bro Billy Lanjut dulu, Mas. monggo Oke. silakan. Nah, bukan saya yang buat saya jatuh cinta memang video itu emang storytelling sih. Jadi mungkin rasa ini ya tereksplor kan rasa menurut saya juga saya nggak bilang fotografi itu bukan nggak nyeni ya, tapi seninya tuh lebih bisa mainin emosi perasaan di video gitu loh daripada foto. Bukan meng-underestimate sih, enggak, tapi ini benar-benar personal opinion, benar-benar personal opinion. Jadi teman-teman bisa nanggepin salah foto lebih ini nggak apa-apa, teman-teman juga merasa oke, oh iya saya pro atau benar-benar lain sebagainya. Tapi buat saya dengan video tuh karena saya orangnya memang ini ya lebih senang explore ini juga emosi sih, perasaan dan sebagainya. Kalau dengerin mungkin karena anak sastra juga dulu kuliah sastra jadinya kan larinya ke sana. Jadi closing dari saya, if a picture is worth 1,000 words, what's a video worth? Kalau misalnya satu foto aja, satu frame aja itu bisa berbicara ribuan kata. Gimana dengan video? Nah ini saya minta teman-teman yang baru belajar video lah untuk jawab ini. Karena buat saya ini unlimited Mas. Ini kayak bisa menembus universe lah. Karena saya lihat kayak video musik yang dibuat itu kalau misalnya coba ganti aja video musik dengan slide foto itu pasti beda dengan visualnya. Satu contoh misalnya Billie Eilish itu kan benar-benar latih lah, dia kan benar-benar bermain visual kan. Padahal bisa aja liriknya tuh nggak nyambung sama ini. Kayak saya baru baca Billie Eilish tuh memang dia visual artist akhirnya. Jadi emang bener-bener mau bermain visual, bukan hanya bermain lirik di video, di lagu dia, tapi dia bener-bener main visual juga. Dan ini nyambung ke kalau saya boleh lihat sih nyambung ke dunia game juga sih. Setiap game saya lihat sekarang yang baru-baru, sorry ya suara hujan. Setiap game yang baru-baru saya lihat dia pasti nyelipin story, pasti. Jadi kita harus nyambung dulu story-nya, baru kita bisa main gamenya. Correct me if I'm wrong, ya, teman-teman yang suka nge-game pasti ya. Jadi ada story-nya, kadang-kadang story itu ngeri banget sih, kayak pembunuhan, kejam dan sebagainya. Tapi memang mereka benar-benar mainin yang ngaduk perasaan dan emosi, ketakutan mungkin, atau kayak misalnya game yang serem-serem juga pasti kan midnight kan, supaya dia nimbulin teror gitu, perasaan horor juga kayak gelap-gelap, dark. Gak mungkin kan kalau misalnya kita mau bikin video atau bikin ya video game atau story di game atau apalah video apa yang happy terus tone-nya kan gelap juga nggak mungkin. Jadi situ sih buat teman-teman yang belajar video sama foto ini unlimited. Jadi kalau kalian punya kemampuan lebih untuk explore, saya rasa wajib banget kalian explore. Karena kalian nggak tahu betapa kuatnya, powerfulnya video yang dilihat sama audiens atau market atau orang gitu. Oke. Nah, sebelum aku tutup, ini ada satu pertanyaan dari Mas Billy, Mas. Jauh ini penggunaan untuk lensa manual untuk video, plus minusnya apa, Mas? Waduh, ini Billy selalu nanya teknis di Billy. Kelihatannya sama Bill, sama kayak foto Bill, cuma susahnya kalau di video tuh maboknya gerak sedikit fokusnya berubah Bill. Jadi kayak misalnya aku dulu sering pakai tilt shift gitu kan, itu ya udah ambilnya ya buat detail aja. Kalau emang buat komposisi lebar ya modelnya layarnya itu ya diem aja, nggak boleh moving. Jadi kalau untuk lensa manual kan terpaksa karena keterbatasan skill juga sih menurut saya. Juga ada sih namanya di gimbal Weebill itu, karena saya pakai Weebill itu ada kayak full fokus sih, jadi kita bisa mainin fokus. Kan kita bisa pakai lensa manual, itu ada alatnya sih Mas, diputar di sampingnya kita bisa nentuin fokusnya. Bener-bener ini sih bener-bener
bener-bener kebantu sebenarnya buat teman-teman yang suka main pindah-pindah Ya, fokus pakai. cinemaker ya, Ya, cinemaker. nah itu namanya itulah, saya nggak ngerti terminologinya. Tapi balik lagi, karena klien kita juga nggak pinter acting. Kalau talent saya rasa bisa lah. Jadi kadang-kadang kita tuh lebih riweh gitu mas, lebih riweh ngarahin mereka daripada ambil yang kita pingin gitu. Jadi penggunaan untuk manual video, jujur pernah saya pakai seharian cuma pakai lensa 35 itu manual, saya artisan. Seharian pernah pakai video buat buat pre-wedding. Pre-wedding dan wedding pernah juga. Karena pada saat waktu itu memang ya pestanya outdoor dan di golf waktu itu di Kerawang Bekasi di golf gitu. Terus kalau mau ambil lebar itu banyak elemen yang nggak enak seperti kayak stand makanan gitu loh. Jadi akhirnya saya udah bilang sama kliennya langsung. Kelihatannya saya pakai lensa ini aja ya, saya nggak ambil lebar seperti itu. Kebetulan kita cuma pergi berdua waktu itu. Satu foto teman saya, satu video. Dia teman-teman baik itu kita bantuin buat jurnalismenya. Saya bilang saya nggak ambil gambar lebar, nggak banyak moving. Saya kasih tahu contoh video yang saya ambil pakai lensa itu. Terus dia bilang ya nggak apa-apa asal momennya dapet. Begitu sih. Sama seperti foto Bro Bill, nggak boleh gerak banyak. Nggak bisa Mas tracking, Billy, nggak bisa tracking juga. tanggapannya dong, di unmute dong. Jempol, oke. Oke deh, kalau gitu. Sudah ini, berarti closing statement ya tadi udah terakhir ya mas. Kenapa? Udah closing kan tadi mas. Iya, ini aku closingnya cuma terakhir. ngajak teman-teman itu sih, berimajinasi sih. Ya, siap. Lalu begitu. Ini saya stop share. Oke, Stop share ya, oke. stop share aja dulu. Oke. Oke, kalau begitu dari saya sih tambahnya memang sedikit dari saya, mungkin bisa lebih explore lagi ya teman-teman, untuk teman-teman FKI khususnya di Semarang, bisa belajar kita bareng dari Mas Jimmy juga, kapan kita ketemu atau setelah pandemi ini mungkin kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol tentang masalah videografi ini, lebih enak sambil ngobrol sambil praktek sekalian gitu. Ya Mas Jimmy, Betul dong, betul. semoga bisa Pokoknya aku aman. saya terbuka mas, kapan aja. Bikin project bareng juga nggak apa-apa. Buat bahan YouTube, asai. Aman. Oke deh kalau gitu. Siap. Siap. Terima kasih buat teman-teman untuk yang sudah join, dan terima kasih juga untuk Mas Jimmy yang sudah sharing acara webinar kita malam ini. Ditunggu untuk sharing tema berikutnya ya, tadi Mas Billy minta mungkin. Mungkin editing simple nggak apa-apa sih mas, katanya teman-teman butuh sih. Boleh. Nanti kita carikan waktunya untuk itu. Siap. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Salam dari saya. Oke. Kasih plus-nya teman-teman, bisa plus. Di mute semua soalnya. Oh itu udah. Raise hands bisa. Oke. Siap. Oke, Dari siap. saya itu terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Yuk.